Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Androva Lestari dari Universitas Jember dengan NIC CP201. Di sini saya akan menjelaskan terkait fitur Purchase Order 17 yang mana kita juga akan membuat request for quotation, purchase order, dan juga approval. Sebelum kita simulasi, kita akan membahas apa itu purchase terlebih dahulu. Jadi, purchase atau pembelian merupakan fungsi penting dalam keberhasilan perusahaan, di mana kuantitas dan kualitas bahan tersedia saat dibutuhkan dengan harga yang wajar. Ini diambil dari jurnal yang ditulis oleh Dimilda dengan teman-temannya pada tahun 2022. Kemudian, menu purchase dalam ODO 17 digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola pembelian barang dan kegiatan yang berhubungan dengan pencernaan produksi, yang mana kalimat ini ditulis oleh Nugroho dengan teman-teman pada tahun 2023 dalam sebuah jurnal. Kemudian berikut beberapa submenu dalam purchase. Yang pertama ada request for quotation (RFQ) untuk mengirim permintaan penawaran kepada pemasok, lalu ada purchase orders atau PO yaitu menampilkan daftar dan detail pesanan pembelian yang telah dikonfirmasi dan siap diproses. Ketiga, ada purchase agreements, yaitu untuk membuat perjanjian pembelian dengan pemasok dalam jangka yang panjang atau berdasar jumlah minimum tertentu. Kemudian ada vendor management untuk menyimpan dan mengelola data pemasok yang digunakan dalam proses pembelian. Vendor price list ini menyimpan daftar harga pemasok yang dapat digunakan untuk membandingkan harga dan membuat keputusan pembelian yang tepat. Kemudian ada produk. Produk ini menampilkan semua produk yang dapat dibeli termasuk produk yang tersedia di stok dan yang harus dipesan. Kemudian ada produk varian. Jadi jika ada variasi produk, submenu ini memungkinkan manajemen varian produk secara terpisah. Lalu ada purchase analysis, yaitu menyediakan laporan analitik mengenai pembelian, termasuk metrik performa pemasok, perbandingan harga, volume pembelian, dan tren pembelian. Kemudian ada vendor bills, ini laporan mengenai tagihan dari pemasok yang sudah diinput ke sistem. Lalu ada purchase order statistik, yang mana statistik dan KPI terkait pesanan pembelian yang sudah dilakukan, termasuk waktu penyelesaian pesanan dan jumlah produk yang diterima. Lalu ada purchase settings, ini pengaturan pada modul purchase di mana kita dapat mengonfigurasi default terms seperti lead time, peringatan stok rendah, dan yang lain-lain. Lalu ada vendor price list configuration untuk mengatur dan mengelola daftar harga pemasok yang terintegrasi dalam alur pembelian. Lalu yang terakhir ada inventory operations, yang mana modul purchase di ODO 17 terintegrasi erat dengan modul inventory, mungkinkan Anda untuk melihat status stok, pesanan produk, serta pesanan barang masuk secara real time. Oke, mungkin kita langsung saja simulasi ke ODO-nya. Oke, di sini kita akan simulasi untuk membuat request for quotation. Yang pertama kita harus masuk ke ODO-nya terlebih dahulu. Kita login dengan email dan juga password yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah kita masuk ke dalam ODO seperti ini, kita klik menu yang paling pojok kiri, lalu klik modul purchase. Nah, di sini sudah otomatis auto masuk ke request for quotation. Tapi kalau belum, mungkin bisa ke order dan juga klik request for quotation. Di sini sudah masuk, lalu kita klik new. Nah, masukkan data-data yang diperlukan. Yang pertama kita masukkan nama vendornya. Vendor ini adalah pemasok atau pihak yang menyediakan barang. Saya pilih misalkan Abigail Peterson. Lalu vendor referensi ini referensi vendornya ini opsional. Currency-nya kita pilih kita mau transaksi di rupiah atau di USD. Saya pilih di rupiah. Order deadline-nya ini adalah tanggal di mana kita membuat request for quotation-nya. Kita pilih hari ini saja, lalu expected arrival-nya yaitu tanggal di mana kita expect barang tersebut datang. Berharap barang tersebut datang. Saya pilih mungkin di bulan Januari saja. Saya pilih tanggal 22, lalu jamnya jam kerja.
jam jam 12 waktu makan siang kita pilih jam 2 saja ya, apply. Lalu deliver to ini adalah eh, company kita mau dialamatkan kemana gitu. Di sini juga udah auto. Lalu kita pilih produk yang mau dibeli atau dipesan. Coba kita masukkan corner desk right seat, pesan misalkan 5, lalu misalkan clutch cabinet, kita masukkan quantity, jumlahnya saya mau 4 misalkan, atau 5 ya. Sini, lalu sini ada unit price-nya, harga per itemnya, lalu di sini ada teksnya, ini adalah pajak, dan ini adalah subtotalnya, ini juga totalnya yaitu 7.000. Kemudian kita klik send by email untuk mengirimkan kepada pihak sananya. Nah, mungkin kita juga bisa langsung klik confirm order, tapi saya klik send by email terlebih dahulu. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini sudah ada kalimat dan juga data file yang mau dikirimkan lewat email. Lalu kita klik send. Oh, kita juga bisa mengubah kalimat-kalimat yang ada di sini. Kita klik saja send. Nah, di sini statusnya sudah menjadi RFQ send. Terus kita klik confirm order. Maka akan dari RFQ akan berubah menjadi purchase order. Kalau gitu, kita lanjutkan untuk simulasi purchase order-nya. Untuk purchase order sendiri itu sama. Jadi kita harus masuk ke request for quotation dulu. Kita harus membuat request for quotation-nya dulu, baru masuk ke tahap purchase order. Dengan cara, kalau misalkan dari awal, kita bisa masuk di modul purchase, kemudian klik order, lalu klik purchase order. Di sini, kita bisa klik new. Karena tadi kita sudah membuat, mungkin kita akan melanjutkan yang tadi saja terlebih dahulu. Sini, ini yang tadi kan sudah di tahap purchase order, lalu kita klik receive product. Receive product ini ketika produknya sudah sampai di pihak kita. Nah, di sini mungkin data-datanya ini kita validasi, jadi kita klik validate. Setelah itu sudah done. Statusnya itu adalah purchase order. Jadi kalau purchase order kita harus membuat request for quotation-nya terlebih dahulu, lalu mengikuti tahap-tahap request for quotation, kemudian setelah dikonfirm akan berubah statusnya menjadi purchase order. Nah, setelah menjadi purchase order itu akan di-receive produknya, kemudian dilanjuti dengan tahap-tahap yang selanjutnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke approval. Jadi untuk approval, kita masuk ke modul purchase-nya, lalu klik configuration, kita klik settings. Ini pada admin ya. Nah, untuk admin sendiri, kita centang purchase order approval-nya, lalu kita masukkan minimum amount dari pembelian. Lalu kita klik save. Nah, setelah di-save, kita masuk ke purchase-nya lagi. Lalu kita eh, pesan seperti yang tadi. Jadi buat request for quotation, lalu masuk ke purchase order, lalu mengikuti langkah-langkah yang selanjutnya. Tapi sekarang kita akan mensimulasikan untuk usernya. Kita login terlebih dahulu sebagai user.
Untuk mengetahui akun user kita, kita bisa klik eh, menu, lalu klik settings. Nah, di sini ada three active user. Kita lihat. Dan di sini saya akan menggunakan yang March demo. Kita akan login sebagai March demo untuk mempraktekkan approval. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai usernya. User ini hanya memiliki akses sebagai user, jadi nggak punya akses untuk administratornya. Kemudian kita klik mode purchase, kita buat new request for quotation. Sama seperti tadi, kita masukkan vendornya. Mungkin sekarang kita pilih Anita Oliver. Vendor referensinya opsional, kurensinya kita pilih rupiah. Order deadline-nya kita masukkan hari ini, tanggal di mana kita buat RFQ-nya, lalu selanjutnya ini kita masukkan mungkin Februari ya, di jam kerja, jam 10, play, ini expect arrival-nya, lalu deliver ke company kita, tambah produk, mungkin kita buat sama seperti yang tadi, 5. Ini juga 5. Lalu eh, kita lihat totalnya. Totalnya itu sudah lebih dari amount yang minimum tadi apa belum? Kalau sudah, kita eh, send by email. Atau kita juga bisa langsung confirm order. Kita lakukan langsung confirm order saja. Nah, di sini statusnya to approve. Jadi kita harus menunggu approve dari atasan kita terlebih dahulu atau dari admin. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam admin. Di admin ini kita harus approve pesanan yang tadi. Di sini bisa dilihat listnya ada Marks Demo dengan vendor Anita, lalu statusnya to approve. Kita klik, lalu klik approve order untuk menyetujui dan cancel untuk menolak. Saya akan klik approve order ya, untuk menyetujui. Kita klik approve order. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi purchase order. Lalu kita klik receive product ketika barangnya telah sampai. Lalu ini data-datanya, kita klik validate. Nah, di sini sudah selesai transaksinya dengan status dan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.